Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan terhadap kitab Riyadhus Shalihin, yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah membaca awal bab dan hadis yang pertama dari babul ikhlas, bab tentang ikhlas. Yang berikutnya adalah hadis yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an ummil mu'minin, dan dari ummul mukminin. Ummul mukminin artinya adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Dan ini adalah gelar bagi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara hukum mereka seperti ibu bagi kaum muslimin, kaum mukminin seluruhnya. Oleh karena itu, bahkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak boleh dinikahi oleh siapapun, karena mereka kedudukannya adalah ibu kaum mukminin. Maka alangkah buruknya sekelompok golongan yang justru sangat suka mencaci maki serta juga suka membicarakan hal yang buruk terkait para ummahatul mukminin ini, para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus pada Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa saja yang masih membicarakan dan menuduhnya dengan tuduhan kekejian, yakni perbuatan zina, maka ia bisa jatuh kepada kafirat. Karena Al-Quran telah jelas-jelas mensucikan ia dari hal tersebut, yakni dalam kisah yang terkenal dengan hadisatul ifk, kisah bohong. Ya, hadisatul ifk ini adalah sebuah kisah di mana ketika Rasulullah SAW pergi bersama kaum muslimin dalam sebuah peperangan. Ketika pulang, Aisyah radhiyallahu taala anha karena suatu alasan di suatu tempat ketika Rasulullah sedang istirahat, ia tertinggal dari kaum muslimin, dari rombongan. Dia keluar untuk mencari kalungnya yang jatuh. Orang-orang ketika itu kaum wanita biasanya masuk pada haudaj, atau kayak tenda kecil yang dibangun untuk membawa kaum wanita di atas unta. Orang-orang yang bawa ketika itu nggak sadar bahwa Aisyah nggak ada dalamnya, diangkat jalan. Pas Aisyah balik lagi ke tempat rombongan, udah habis rombongan, nggak ada sama sekali rombongan, maka ia pun duduk menunggu di sana. Hingga datang atau lewatlah seorang sahabat, Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu, dan ia ada yang mengatakan memang Rasulullah SAW tugaskan agar menyapu pasukan, artinya paling belakang untuk melihat ada orang yang tertinggal dan misalnya. Ada pula yang menyebutkan sahabat ini juga tertidur sehingga ketinggalan juga dari rombongan.
Sahabat tersebut kemudian mengetahui itu Aisyah, maka ia kemudian menurunkan untanya, ya, kemudian membiarkan atau dia pergi, biarkan agar Aisyah naik. Kemudian dia jalan bawa Aisyah radhiyallahu taala anha sampai akhirnya bertemu dengan pasukan utama. Dan mulailah desas-desus keluar macam-macam tuduhan demikian sampai akhirnya setelah dalam waktu berlalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan pensucian baginya dari dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kalau ada yang masih berani menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan-tuduhan ini, berarti ia telah mendustakan Al-Qur'an. Ya. Ini sekilas tentang kehormatan para ummahatul mukminin. Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya anak. Ini menunjukkan bahwasanya berkunyah atau menyebut nama dengan atau ab, dimulai dengan ibu si fulan atau ayah si fulan, boleh bahkan bagi seorang tidak punya anak. Menyebutkan dirinya belum punya anak, dia sebutkan saya adalah Abu Fulan, boleh, tidak masalah. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata. Akan datang suatu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ardh, ketika mereka berada di Baida, yaitu sebuah tanah yang datar, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka tiba-tiba dihancurkan dan ditelan bumi dari awal hingga akhir. Artinya seluruh pasukan dan orang-orang yang ada ketika itu hilang. Qalat, Aisyah pun berkata, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah SAW, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirih, bagaimana bisa dihancurkan dari awal hingga akhir keseluruhan mereka. Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka hanya ada orang-orang yang ingin ikut berjualan. Wa man laisa minhum, dan orang-orang yang tidak termasuk dari mereka. Qala, maka Rasulullah mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dihancurkan keseluruhan mereka, summa yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian kelak mereka akan dibangkitkan sesuai niat dan keinginan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya atau kisah hadis ini adalah di akhir zaman, tentang suatu kaum yang akan datang untuk memerangi Ka'bah. Pasukan mereka banyak. Buktinya adalah adanya orang-orang yang ikut berjualan. Karena saking banyaknya pasukan ketika ngumpul, tentunya ada orang-orang yang ingin ikut nimbrung, ya. Kalau kayak sekarang, biasanya kalau ada proyek dan semisalnya, ada ntar yang buka warung dan sekitarnya. Nah, ini juga seperti ini. Mereka ingin berjualan saja, nggak ada urusannya dengan pasukan tersebut, tidak ingin ikut bergabung menghancurkan Ka'bah, enggak, cuman memanfaatkan momen di mana orang-orang berkumpul. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, tatkala terkena azab, seluruhnya kena. Bahkan orang-orang ini, orang-orang yang mana nggak ada urusannya dengan tujuan utama pasukan tersebut.
Orang-orang yang mungkin hanya ikut. Orang-orang yang mungkin hanya terpaksa. Atau semisalnya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha merasa khawatir dengan hal ini. Bagaimana bisa mereka juga dihancurkan? Bukankah tujuan mereka tidak sama? Maka Rasulullah jadi mengatakan bahwasanya dihancurkan lalu akan dibangkitkan sesuai niatnya. Artinya semuanya kena. Kenapa? Karena mereka meskipun tidak bertujuan yang sama, namun mereka ikut bersama orang-orang yang zalim di tempat mereka. Ini menunjukkan peringatan dan bahaya dari ikut serta bersama rombongan orang-orang yang zalim. Membiarkan mereka tanpa upaya untuk memperbaiki, menasehati, atau setidaknya menjauhkan diri dari mereka. Ya, menjauhkan diri dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah dari ujian, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Yani ketika terjadi musibah, bukan hanya orang yang zalim aja yang kena, namun yang di sekitarnya, yang diam, yang nggak ikut serta namun juga tidak mengingkarinya, maka juga terkena. Maka juga terkena. Agar tidak terkena apa syaratnya? Berupaya menasihati mereka. Kalau tidak, setidaknya menjauhkan diri dari mereka. Menjauhkan diri dari mereka. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Innakum idzam misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Allah Ta'ala berfirman, dan jikalau telah diturunkan atau dan sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Alkitab, jikalau kalian dalam Al-Quran bahwasanya jikalau kalian mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala diingkari, dalam suatu tempat mereka mengingkarinya, berbicara mengingkarinya. Wa yustahzau biha, atau mengolok-oloknya. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan hal yang lain. Artinya tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka, jangan tetap berada bersama mereka sampai mereka mengganti bicara. Apa kata Allah Ta'ala selanjutnya? Innakum idzam mislum. Kalau tetap demikian, kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, tidak tergerak, tidak mengingkari, tidak pula meninggalkan. Karena terkadang seorang bisa mengingkari, kadang seorang gak mampu mengingkari, maka setidaknya ingkari dengan hati. Tinggalkan. Kalau tidak demikian, apa Allah Ta'ala? Innakum idzam mislum. Sama kalian seperti itu. Kalau enggak mengingkari, sama. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah Ta'ala menggabungkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam jahannam seluruhnya. Bahayanya demikian. Ketika kita bersama orang-orang yang melakukan kezaliman dan tidak berupaya mengingkari. Ini ya kata Rasulullah SAW. Maka ketika terjadi kezaliman, setidaknya kita harus mengingkarinya. Minimal kita mengingkari dengan hati, dengan meninggalkan tempat tersebut, tidak membiarkan, tidak mengikut-ikutan tempat tersebut.
Kalau ada olok-olokan terkait agama, tidak ikut tertawa, tidak ikut merasa senang dan semisalnya. Karena kalau demikian bisa jadi kita ikut jatuh terkena azab kelak bersama mereka. Demikian pula dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap orang akan dinilai dengan niatnya. Di mana kata Rasulullah, "Summa yub'atsuna 'ala niyati." Masing-masing kelak akan dibangkitkan sesuai niatnya. Yang niatnya ikut maka ia mendapatkan azab dengan keikutsertaannya. Yang niatnya tidak ikut maka ia juga mendapatkan balasan dari perbuatannya. Ya, dari perbuatannya. Dan ini sesuai dengan hadis yang pertama yang kita baca, bahwasanya innamal a'malu binniyat. Setiap amal berdasarkan niatnya atau dinilai sesuai niatnya. Ya, bahwasanya setiap amalan kelak akan dinilai sesuai niat. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga dalam babul ikhlas ini adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah ditaklukkannya Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tapi jihad dan niat untuknya. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan jikalau kalian diminta untuk berangkat dalam peperangan, dalam berjihad, maka berangkatlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maksudlah hijrah ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, yakni tidak ada lagi hijrah dari Makkah. Adapun dari tempat lain, maka hijrah masih ada. Hijrah yakni ketika seorang berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Tempat yang sebelumnya ia tidak bisa menegakkan syariat Islam ke tempat yang bisa ia menegakkan syariat Islam. Tempat yang mana sebelumnya teman-temannya adalah orang-orang yang buruk ke tempat yang teman-temannya orang baik. Ini adalah hijrah. Dan ada hal ini. Tetap ada. Jikalau dibutuhkan, misalnya seorang berada di tempat yang mana ia tidak bisa menampakkan syiar Islam padanya. Tidak bisa melakukan sholat Jumat, tidak bisa melakukan sholat jamaah. Maka hendaknya dia pindah ke tempat yang bisa melakukannya. Kata Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Wa la tanqati'ut taubah hatta takhruja syams atau tatlu'a syams min maghribiha. Tidaklah waktu hijrah terputus hingga waktu taubat habis, dan tidaklah waktu taubat habis hingga matahari terbit dari barat. Ya. Jadi dahulu sebelum atau di awal dakwah Islam, kaum muslimin berada di Mekah dan diusir dari sana oleh orang-orang musyrikin. Keluar Rasulullah SAW dari Mekah dan setelah berlalu 8 tahun beliau berhasil kembali masuk ke Mekah. Dan sejak itu Mekah menjadi negeri atau kota yang berada di tangan kaum muslimin. Tidak terlepas, tidak pernah terlepas dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan insya Allah akan tetap hingga hari kiamat. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Mekah akan tetap sebagai tempat kaum muslimin hingga akhir zaman. Lalu kata Rasulullah, walakin jihadun wa niyyah. Yang tersisa adalah berjihad bagi kaum muslimin yang mampu, wa niyyah, atau niat untuknya, ya, atau niat yang saleh dalam berjihad ya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan bahwasanya jihad bukan suatu hal yang serampangan atau asal-asalan, atau setiap orang ingin melakukan dengan versinya. Tidak. Melainkan ada hal-hal yang mulia padanya. Agar jihad tetap menjadi sebuah amalan yang mulia, tentunya ia harus sesuai dengan cara dan metode yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian di akhir Rasulullah mengatakan wa izastumfirtum fangfiru. Jikalau kalian diperintahkan untuk berjihad, maka berangkatlah. Ini salah satu keadaan diwajibkan bagi seorang untuk berjihad. Hukum asalnya jihad adalah fardu kifayah. Ya. Namun dalam beberapa keadaan ia menjadi fardu ain bagi seorang. Di antara ini, yaitu jikalau memerintahkan sekelompok orang untuk membela kaum muslimin. Menempatkan mereka misalnya di suatu tempat untuk menjaga negeri kaum muslimin. Kalau pemerintah sudah menunjuk mereka, maka menjadi wajib bagi mereka. Tidak boleh mereka berpaling darinya. Keadaan yang kedua yang wajib berjihad adalah jikalau daerah sudah dikuasai musuh atau sudah diserang musuh, maka wajib bagi kita untuk mempertahankan daerah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, jikalau pasukan sudah saling berhadapan, ini juga wajib, tidak boleh mundur lagi. Karena al-firar min yaumaz zahf atau wasawalli yaumaz zahf, mundur ketika sudah dalam keadaan pasukan berhadapan adalah termasuk dari dosa besar. Keadaan yang keempat adalah jikalau hanya ia yang bisa melakukan salah satunya. Misalnya dalam rangka membela negara kaum muslimin, ada peralatan yang mana dia satu-satunya operator yang bisa melakukan, maka wajib bagi dia dalam rangka membela kaum muslimin. Dan perlu diperhatikan bahwasanya jihad itu tujuannya adalah litakun kalimatullahil ulya, menjadikan kalimat Allah Ta'ala yang tertinggi, agama ini yang tertinggi, bukan dalam rangka kekuatan, bukan dalam rangka balas dendam, bukan dalam rangka fanatik kepada sebuah suku atau golongan. Tidak demikian. Tidak dinamakan jihad yang seperti ini. Bukan dinamakan jihad yang disyariatkan seperti ini. Dan sebagaimana disebutkan bahwasanya jihad bukan perkara yang serampangan. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan bab jihad dalam kitab fikih di bagian akhir atau sebelum terakhir, di akhir-akhir kitab. Dikatakan kepada seorang ulama, kenapa mereka meletakkan demikian? Bukan di awal-awal. Jawabnya adalah agar nggak ikut teriak-teriak masalah jihad orang yang bahkan nggak bisa melakukan sholat. Beresin dulu toharohnya, sholatnya. Kalau sudah beres baru diatur ke bagian sana. Dan ini adalah di antara hal yang memperhatikan bahwasanya jihad itu bersama waliul amr, pemerintah yang sah. Bukan setiap orang ingin melaksanakan sendiri atau berupaya sendiri, tidak demikian secara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini dua hadis yang insya Allah bisa kita baca dalam pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.